Persoalan gagal umroh yang melibatkan 26 jemaah dampingan Haji Hambali terus memanas dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kasus ini bermula dari rencana keberangkatan para jemaah pada November 2024 lalu yang difasilitasi oleh PT Sinaya Amanah Wisata. Haji Hambali sebagai pembimbing jemaah telah menyerahkan sejumlah uang sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan ibadah umroh sesuai jadwal. Namun, harapan mereka pupus setelah pihak travel secara mendadak menginformasikan pembatalan keberangkatan pada dini hari dengan alasan maskapai batal terbang. Keputusan sepihak ini mengejutkan para jemaah yang sudah bersiap-siap untuk berangkat. Tidak hanya menyebabkan kekecewaan mendalam, kejadian ini juga memunculkan banyak pertanyaan terkait transparansi dan profesionalisme pihak travel. Kasus ini pun mendapat atensi luas, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia Pusat yang ikut memberikan sorotan terhadap insiden ini. Kalau masalah hukum, MUI mendorong diselesaikan dengan jalur hukum. Ya, jadi ini menjadi kewenangan sepenuhnya aparat penegak hukum. MUI sudah punya kode etik. MUI sudah punya kode etik bagi pengurus MUI. Yang tentunya kode etik itu kan meniscayakan agar seluruh pengurus MUI itu sesuai dengan kode etik yang berlaku di dalam Majelis Ulama Indonesia. Terutama di antara salah satunya tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. Ini perlu adanya literasi ya dan bimbingan ya secara informasi ya kepada para jamaah umroh atau yang calon jamaah umroh agar memilih travel haji yang kompeten, yang profesional ya, termasuk di dalamnya adalah harus lebih melek informasi terkait tawaran-tawaran program-program umroh yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama masalah komponen biaya dengan layanan fasilitas di sana. Hal ini penting supaya niat baik, niat ibadah umroh itu harus didukung oleh pelayanan oleh travel ataupun KBI atau travel umroh yang benar-benar bisa dipercaya. Jadi kuncinya adalah saya berharap satu, kejujuran dari travel umroh dalam menyampaikan promo-promo paket umrohnya kepada jamaah. Satu itu. Yang kedua, para calon jamaah umroh itu juga harus lebih terliterasi terkait dengan perjalanan umrohnya, kemudian paket-paket layanannya. Yang ketiga, saya berharap jangan dinodai nih, orang mau niat umroh, mau ibadah, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa menjembatani antara calon jamaah umroh dengan travel umrohnya itu dengan sikap-sikap ataupun janji-janji yang akan merugikan calon jamaah umroh sendiri. Setelah menunggu hampir 6 bulan tanpa ada itikat baik dari pihak PT Sinaya Amanah Wisata, Haji Hambali akhirnya mengambil langkah tegas untuk memperjuangkan hak-hak 26 jemaah yang batal berangkat umroh. Merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai pembimbing, pengasuh salah satu pesantren di Serang, Banten itu memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Langkah ini diambil bukan hanya untuk meminta pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai upaya melindungi masyarakat dari potensi kejadian serupa di masa mendatang. Didampingi tim kuasa hukumnya dari firma hukum Raidin Anong & Partner, Haji Hambali resmi melaporkan kasus ini ke Polresta Serang pada Sabtu, 31 Mei lalu. Hari ini saya dengan tim dari kantor hukum saya Raidin Anong & Partner dengan semangat dan kegembiraan mendampingi klien kami untuk hari ini dari pagi sampai
jam 17 lebih tadi waktu Indonesia Barat, alhamdulillah telah menerima bukti laporan kepolisian ya terhadap sekelompok orang yang sebelumnya saya sudah katakan dalam somasi kemarin di wawancara, saya sudah mensomer beberapa tokoh-tokoh agama yang tadi kita sinyalir, kita duga kuat ada penipuan penggelapan terkait tentang kepengurusan jamaah umroh ya, sebanyak kurang lebih 26 orang dari jamaah pondok pesantren klien kami. Tadi penyidik menyampaikan sekitar 12 pertanyaannya kepada korban, dalam hal ini diwakili oleh Pak Haji Hambali ya. Ya, dari sekian pertanyaan itu sudah dirangkum dalam sebuah BAP. Jadi kami bisa tunjukkan di sini ada bukti laporan secara resmi barusan tadi. Nah tentu ini hal yang bagi saya sangat luar biasa dan saya kasih aplaus yang paling baik buat Kapolres Kota Serang, ya, karena mereka menyambut dengan baik dan langsung mereka melakukan satu penyelidikan. Tentu tadi klien saya sudah di BAP langsung. Ya, tentu ini hal yang baik karena menyangkut kemaslahatan daripada para jamaah di Provinsi Banten ini. Dalam laporan yang resmi diserahkan ke penyidik Polres Serang, PT Sinaya Amanah Wisata dijerat dengan pasal terkait dugaan penipuan dan penggelapan, sebagaimana diatur dalam pasal 378 dan pasal 372 KUHP jika terbukti bersalah. Pihak yang bertanggung jawab dapat menghadapi ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Langkah hukum ini diambil oleh Haji Hambali dan tim kuasa hukumnya setelah menilai tidak ada itikat baik dari pihak travel untuk menyelesaikan kasus gagal umroh yang merugikan 26 jemaah dampingannya. Sebagai pendukung laporan tersebut, Haji Hambali menyerahkan sejumlah bukti yang dianggap relevan. 2 di antaranya telah diterima sebagai alat bukti sah oleh penyidik, yaitu bukti invoice pembayaran yang menunjukkan setoran dana dari para jemaah kepada PT Sinaya Amanah Wisata, serta sebuah flash disk berisi rekaman percakapan antara Haji Hambali dan pihak travel. Banyak bukti yang kita serahkan, ya, bukti yang kita masukkan dalam flash disk aja itu ada banyak itemnya tentang keterlibatan secara konspirasi hukum, keterkaitan hukum. Itu ada semua di dalam, ada janji-janji, ada kebohongan di dalamnya, ya, ada surat yang dianggap oleh kita ada pemalsuan tuh, ya, ada satu janji palsu yang diberikan oleh mereka yang sampai hari ini kenyataannya tidak datang, walaupun, ya, mereka telah menguasai hak milik orang lain, yaitu sejumlah uang yang sudah diserahkan oleh klien kami atas nama para jemaah. Nah, sebagian dan seluruhnya itu telah mereka kuasai, tetapi kewajiban mereka tidak dilaksanakan. Bukti yang cukup itu harus disahkan dalam hukum. Ini bukti diperoleh dari hukum yang sah. Tidak boleh tadi itu bukti kebohongan yang dipakai dalam hukum laporan juga tidak boleh. Itu polisi juga lebih tahu itu. Jadi alat bukti yang diterapkan di dalam laporan kami ini adalah alat bukti yang utuh dan didapatkan secara sah menurut hukum. Artinya bahasa rival saya mengatakan tadi, wah mereka fitnah ini. Saya anggap itu kalimat orang yang tidak mengerti hukum itu. Nah inilah muncul pasal 372, 378 tentang penipuan penggelapan dengan dalil janji-janji, ya, ingkar, angin surga. Nah sehingga saya rasa ini dianggap perlu untuk dilakukan langkah hukum. Makanya alhamdulillah tadi klien saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
hukum adalah ruang terakhir untuk meluruskan kejahatan. Setelah klien saya menunggu kurang lebih 6 bulan untuk bicara, kalau di kelompok ulama itu ada tabayun, ya harusnya itu digunakan tuh untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah mufakat. Tapi rupanya ini tidak dilakukan oleh kelompok yang mempunyai dalil kuat tuh untuk mengatakan tadi sosok tabayun. Kami sangat berharap kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polresta Serang, agar memproses kasus ini secara objektif, transparan, agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.